055598168 akan menjalankan program Java. Tapi sebelum itu kita bisa baca soalnya dulu ya. Buatlah program sederhana menggunakan operator sistemnya if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya 6.500.000, jika golongan C gajinya 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya itu 36%. Karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gajinya lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, kita langsung ke Visual Studio Code-nya. Oke, sudah ada di Visual Studio Code-nya. Kita klik aja di keyboard kalian itu, klik kanan. Kita pencet ini dulu nih. Kalau misalnya kalian munculnya kayak gini, kita pencet di ini bentuk kayak file. Terus klik sebelah kanan keyboard kalian, new folder, hitung gaji. Ketik aja hitung gaji, enter. Lalu kita klik hitung gaji ini, klik kanan kalian ke new file, hitung gaji karyawan ya, gaji karyawan titik Java, enter. Oke, di sini kita ketik aja gaji import ya. Pertama kita itu import liberal. Kita pakai scanner. Langkah pertamanya yaitu import liberal. Kita memakai scanner. Kita tulis aja di sini import titik Java titik util titik scanner titik koma. Kenapa memakai scanner? Karena agar bisa membaca input dari pengguna. Oke, kita ke langkah lanjutnya yaitu deklarasi kelas dan metode utamanya ya. Di sini kita tulis aja public class. Public class gaji karyawan. Ingat ya, kalau public class itu yang di sini tuh harus sesuai dengan filenya yang di sini. Wah, ini di sini hurufnya besar, berarti harus besar. Kalau hurufnya kecil, hurufnya kecil. Tidak boleh salah sedikit pun di sini. Karena kalau salah sedikit pun otomatis kalian tidak bisa dimainkan. Oke. Kita langsung sebentar. Ini public class gaji karyawan. Di sini tanda koma. Di sini pakai yaitu kurval. Kurung kurvalnya. Di bawah yaitu sudahnya public class, public static. Public static void main kutip string
kurvanya jangan lupa. Terus scanner input sama dengan name scanner. Ini harus huruf besar. Oke, name scanner kurung buka sistem ini kurung tutup titik koma. Main ini adalah fungsi utama yang digunakan. Public class itu adalah kelas utama atau terutama dari programnya ya. Yang aku maksud tadi, kalau misalnya ini huruf ini harus sesuai dengan file yang di sini yang kalian buat. Langsung ke langkah selanjutnya, yaitu membuat objek scannernya, kayak scanner input. Di bawahnya scanner, sebentar, huruf besar, scanner golongan, titik koma, di bawahnya in jam lembur, titik koma, di bawahnya double gaji pokok sama dengan 0,% lembur sama dengan 0, gaji pokok sebentar, ini harus dijaga ya. Gaji pokok gaji lembur, koma, total gaji, titik koma. Scanner itu yang tadi seperti nama atau angkanya ya. Ini double kenapa kok bisa muncul? Double itu bisa muncul karena untuk nilai desimal atau pecahan yang ada di hitungan persennya nanti. Oke, kita ke langkah selanjutnya, yaitu input data dari data karyawan. Kita input data, karyawan, di bawahnya sistem out, print, kurung buka, masukkan golongan, kurung buka A, B, C, kurung tutup, titik koma, titik koma. Sebentar, ini harus ada yang namanya kurvanya. Next, oke. Kita itu cetak itu jaringan terminalnya nanti. Oke, kita ke selanjutnya langkahnya, yaitu program meminta jumlah lembur. Berarti kita masukkan jam lembur,
memakai sistem OR-nya juga, tapi kita memasukkan jam lembur. Tadi kan memasukkan golongan, sekarang kita masukkan jam lemburnya. Sistem titik out titik print masukkan jam lembur. Titik koma. Bawahnya jam lembur sama dengan input titik next kurung buka dan kurung tutup. String kurung buka dan kurung tutup, dan memakai tau percase. Kurung buka dan kurung tutup titik koma. Kenapa ada trimnya? Trim itu menghapus ya. Menghapus apa sih namanya itu, menghapus spasi ya, yang spasi yang tidak perlu. Kalau terpers ini mengubah input menjadi huruf besar agar bisa dibandingkan nanti di hasilnya itu ya. Oke, kita langsung ke menentukan gaji pokok berdasarkan golongannya. Menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Di bawahnya if, terus buka kurung golongan titik equalis. Oke, apa equalis itu sama dengan ya, equalis terus kurung buka kutip A, terus hanya itu di sini pakai kurval yaitu kurvalnya di bawahnya yaitu kurval yang memakai kurval, terus gaji pokok sama dengan 5 juta, terus kutip tanda koma di bawahnya, langsung ke if ya. Beri kurvalnya lagi ya guys, kurval terus else if kurung buka golongan titik equalis kurung buka di sini kutip B. Equalis itu sama dengan kurvalnya, jangan lupa kurval di bawahnya gaji pokok sama dengan 6.500.000. Di bawahnya ls if-nya lagi, ls if sini ls if lagi,
golongan ekualis kurung buka C kurung tutup, kurvanya jangan lupa, di bawahnya gaji pokoknya sama dengan 9.500.000. 9.500.000. Tudus ya. Terus di bawahnya lagi kurvalnya jangan lupa, yaitu ls if enggak, ls aja, ls kurvalnya jangan sampai lupa ya teman-teman. Sistem on print kurung buka print in kurung buka kutip golongan tidak valid terus kutipnya kurung buka tanda seru kutip kurung buka bagi koma titik koma ya. Terus di bawahnya input close kurung buka dan kurung tutup. Di bawahnya itu adalah input close titik close kurung buka dan kurung tutup, terus titik koma, di bawahnya return titik koma. Oke. Golongan tidak valid itu maksudnya yang tidak ada kayak A, B, C. Selain itu kayak D, E, F itu tidak akan muncul nanti ya. Karena akan muncul pesan errornya. Oke. Terus kita langsung di bawahnya yaitu sebentar, ini tanda merah ya. Berarti ini kurvanya jangan sampai lupa. Oke, nah. Kalau kalau if-nya itu berhasil ya, berhasil false, maka kondisi else-nya itu akan diuji. Kalau kondisi ini truth, blok kodenya akan dieksekusi. Bisa meminta beberapa else if secara berurutan ya. Kalau if ini adalah jika atau truth atau apa ya. Kayak golongan. If jika golongan sama dengan A, equals ini adalah sama dengan ya. Itu kita langsung ke penentuan persentase lembur. Ke langkah selanjutnya. Ke langkah selanjutnya itu menentukan persentase. Menentukan persentase lembur. If jam lembur jam lembur 1 ya, kurvanya jangan sampai lupa. Di bawahnya persen lembur sama dengan 30%, yaitu 0,30 titik koma. Di bawahnya else if, kurvanya jangan sampai lupa.
kurung buka, jam lembur, yang kayak tadi, yang di atas sama dengan 2, kurval, persen lembur sama dengan 32%, berarti 0,32 ya, 0,32 titik koma. Kurvanya, realitas efektifnya, jam lembur sama kayak di atas, tapi ini jam lembur 3 ya, sama kayak gini terus sampai jam lembur 5. Wah, ya kurang lebih lah sama dengan 3. Kurvanya jangan sampai lupa, tanda kurung kurvanya sebentar. Persen lembur sama dengan 3 itu 34%, berarti 0,34 titik koma, sama kayak tadi kurva LCF jam lembur sama dengan 4, kurvanya di bawah persen lembur kalau 4 36% tadi ya, berarti sama dengan 0,36 titik koma, di bawahnya yaitu LSIF jam lembur lebih dari 5 ya. Sebentar, kita kasih kutipnya. Nah, LSIF jam lembur lebih dari 5 sama dengan 5. Ini dibaca sama lebih dari 5 ya. Terus kurvanya jangan sampai lupa. Terus di bawahnya itu persen lembur sama dengan tadi itu yang lebih dari 5 adalah 38% ya, berarti 0,38. Di bawahnya kurvanya lagi LS persen lembur sama dengan 0 bagi titik koma ya. Terus di sininya kurval. Next, kita ke langkah selanjutnya, yaitu hitung gaji lembur dan total gajinya. Hitung gaji lembur dan total gaji. Di bawahnya gaji lembur sama dengan persen lembur dikali dengan gaji pokok
titik koma. Terus di bawahnya total gaji. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Gaji lembur. Titik koma. Di bawahnya lagi kita langsung ke outputnya ya. Output itu hasilnya ya. Output hasil sistem titik out titik print kurung buka, terus kutip sama dengan terus sini kita titik koma. Sebenarnya sistem on sama kayak di bawahnya sistem on juga sama kayak di atas. Sistem on print kurung buka kutip gaji pokok dibagi RP plus ini tambah ya, ditambah kurung buka it. Di sininya kita tulis gaji pokok. Gaji pokok titik koma. Di bawahnya sistem out print in kurung buka kutip sudah gaji pokok gaji lembur. Dibagi RP rupiah ditambah kurung buka input kurung tutup gaji lembur. Titik koma. Di bawahnya sudah gaji lembur, total hasil penghasilan. Sistem titik print ya kurung buka gaji total hasil, total penghasilan, total penghasilan dibagi RP plus ditambah kurung buka in kurung tutup. Di sini kita gaji total gaji terus di sini titik koma. Nah, sudah kita titik koma, sudah di hasilnya, kita langsung ke penutup scannernya. Ini input ya, input gaji pokok, input gaji lembur, dan input total gaji. Print ini print ini mencetak. Kenapa kita memakai sistem? Agar digunakan itu untuk menampilkan angka dan tanda komanya yang ribuan itu. Oke.
Kita ke langkah selanjutnya, langkah terakhir yaitu menutup scanner dengan input close. Input titik close. Kurung buka dan kurung tutupnya. Titik koma. Kurval. Sebentar. Di bawah ini kurval. Di bawah. Kurvalnya jangan sampai lupa ya teman. Oke, kalau sudah kita runkan. Kita mainkan. Kita coba ya, masukkan golongan A. Jam lemburnya itu 2. Oke. Gaji pokoknya tadi itu 5 juta di golongan A. Gaji lembur itu ini. Gaji lembur itu adalah persen lembur dikali gaji pokok. Persen lemburnya tadi itu di jam lemburnya itu 2 itu adalah 32%. Berarti 32% dikali 5 juta hasilnya 1.600.000. Kita total penghasilan ya. Total penghasilan gaji pokok ditambah gaji lembur. Gaji pokoknya tadi 5 juta, gaji lemburnya 1.600.000. Jadi hasilnya 6.600.000. Oke. Kita coba lagi, run lagi. Kita coba ke B. Masukkan jam lembur. Jam lemburnya kita coba 3. Ya, gaji pokoknya 6.500.000, jam lemburnya itu kan 3, jadi 34%. Berarti gaji lembur itu persen lembur dikali gaji pokok. Persennya tadi 34 dikali dengan gaji pokoknya itu 6.500.000. Jadi hasilnya 2.021.000. Terus yang total penghasilannya itu gaji pokok ditambah gaji lembur. Gaji pokoknya 6.500.000 ditambah gaji lemburnya tadi itu 2.021.000, hasilnya 8.071.000. Jadi benar dah ya totalnya penghasilannya. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel selanjutnya.